Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan biarlah di hari ini mungkin teman-temanku yang sudah bekerja atau melakukan aktivitas pada setengah hari ini, biarlah kita istirahat sejenak, kita mengucap syukur kepada Tuhan di siang hari ini. Dan biarlah saat ini kita mau menyiapkan tubuh, jiwa, pikiran kita kepada Tuhan Allah pencipta kita. Kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan telah beri kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari katakan sekali lagi dengan segenap hati kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Oh, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Di dalam kehidupan kami Tuhan, segala kejadian yang ada di dalam kehidupan kami Yesus, itu karena perbuatan tangan-Mu Tuhan yang sungguh baik, yang sungguh indah. Biarlah kami mengucap syukur, biarlah kami memuliakan Engkau Tuhan.
menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa Yesusku Allahku. Engkau baik, sungguh baik di dalam kehidupan kami. Setiap apa yang Kau telah lakukan di dalam kehidupan kami percaya itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Mungkin tidak sebaik yang kami harapkan. Mungkin semuanya itu tidak kami inginkan. Tapi biarlah kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Walaupun itu perlu proses yang tidak enak. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan segalanya indah pada waktunya. Dan terima kasih Bapa, biarlah sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengarkan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam tanah yang subur, sehingga kami bisa mempraktekkan, sehingga firman itu bisa bertumbuh di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan apa kabarnya saudaraku pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di awal September ini, tanggal 1, kita bersyukur mungkin pencapaian kita di bulan Agustus baik, sangat baik, ataupun tidak baik. Tetapi biarlah apapun yang kita dapat di bulan kemarin, bulan Agustus, biarlah kita menjadi pelajaran buat kita. Dan kita percaya semua yang kita lakukan mungkin sudah maksimal, mungkin sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya mungkin kurang memuaskan. Tetapi biarlah kita tetap mengucap syukur, kita tetap mengucapkan, kita tetap memuliakan nama Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan selama ini kita percaya bahwa di dalam apapun yang kita lakukan itu semua adalah pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita, mungkin dengan kepintaran kita bisa, tapi hanya dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini, siang ini kita mau belajar bahwa mungkin ada yang lagi viral di belakang-belakangan ini ya, bahwa ada salah satu selebgram yang mengucapkan bahwa hanya percaya kepada Tuhan Yesus, hanya berbuat baik aja itu tidak bisa menyelamatkan kamu masuk ke dalam surga. Ataupun selebgram tersebut mengucapkan bahwa nonsen, kalau kamu percaya sama Tuhan bisa langsung masuk neraka. Nah, kemarin saya di 2 hari sebelumnya saya juga sudah bahas bagaimana tentang apakah kita hanya percaya saja kita akan masuk ke dalam surga? Apakah dengan usaha kita masuk ke dalam surga? Teman-teman bisa mengulang kembali YouTube pada 2 hari yang kemarin, bagaimana sih? Apakah dengan kepintaran kita, usaha kita, mungkin dengan pelayanan, dengan berbuat baik, dengan apapun itu, apakah kita bisa masuk ke dalam surga? Teman-teman bisa putar ulang ya YouTube yang 2 hari kemarin. Dan salah satu yang akan kita bahas pada siang hari ini, bahwa apakah dengan berbuat baik kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Ayo, saudara-saudara bisa jawab enggak? Hari ini kita mau belajar ya sedikit tentang firman Tuhan. Mungkin saya tidak mengupas tuntas atau secara detail bagaimana perbuatan baik kita, apakah bisa menyelamatkan kita ke dalam kerajaan surga, masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tahu bahwa kita lahir, kita sudah mempunyai dosa. Dan Tuhan juga sudah bilang di dalam Mazmur 14 ayat 1-3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, dengan firman Tuhan tersebut, jadi ini perjanjian lama. Memang Tuhan melihat bahwa di bawah, di kolong dunia ini, di dalam dunia ini, tidak ada seorang pun
yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita semua adalah memang orang yang berdosa. Mungkin dulu adalah seorang pencuri, pembunuh, pengedar narkoba, mungkin pembohong, pembunuh, pemerkosa, dan semuanya itu mengakibatkan dosa dan kecemaran di dalam kehidupan manusia. Dan keadaan inilah yang menyebabkan kita di hadapan Tuhan tidak memiliki hati yang murni. Kita tahu bahwa selama kita masih ada di dalam dunia ini, ya, kita pasti ada yang namanya dosa. Kita pasti mempunyai yang namanya dosa. Maka dari itu, sebenarnya kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama pun, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mungkin bertobat saja harus memiliki ritual, harus benar-benar tidak ada namanya yang bisa untuk bertemu dengan Tuhan ataupun menghadap kehadirat Tuhan, harus melalui seorang yang namanya nabi ataupun imam. Dan di dalam perjanjian baru juga Tuhan menyebutkan bahwa, mungkin teman-teman bisa baca Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Tuhan memberikan perumpamaan tentang bahwa tidak ada yang bisa selamat. Dia memberikan perumpamaan tentang orang yang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga. Terus yang bertanya, akhirnya ada orang bertanya, terus siapakah yang layak untuk masuk kerajaan surga? Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan maka dari itu, oleh sebab itu, Allah memberikan, Tuhan Yesus memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita, supaya kita bebas dari penghukuman yang kekal. Dan manusia itu siapa aja sih? Ya, semua manusia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Manusia itu siapa aja? Ya, semua manusia. Semua manusia yang jahat, semua manusia yang baik, semua manusia yang mungkin sudah membunuh, yang sudah mencuri. Nah, itu adalah jalan satu-satunya untuk supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada yang lain. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Perbuatan baik hanya untuk supaya di dalam Alkitab juga ada anak cucu kita juga mendapat nama baik dan berkat juga dari Allah Bapa. Dan mungkin untuk kita sendiri di dalam dunia ini, jika kita melakukan nama baik, mungkin banyak sekali keuntungannya. Kita bisa dipercaya dengan orang, kita mendapat nama yang baik, kita mungkin bisa melakukan suatu hal dengan aman dan nyaman. Karena apa? Jika kita sudah mempunyai nama yang jelek, ataupun kita sudah melakukan perbuatan dosa, mencuri, membunuh, itu adalah bisa menjadikan kita seorang yang kriminal, dan itu pasti akan banyak orang, banyak dicari oleh polisi, oleh orang, ataupun oleh orang-orang yang tidak terima kepada kita. Jikalau kita berbuat baik, keuntungannya seperti itu kalau kita di dalam dunia. Tetapi itu tidak menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sederhana bukan? Ya, mungkin sesederhana itu. Tetapi ini adalah solusi yang terbesar. Ini adalah solusi yang paling hebat yang ada untuk manusia. Tuhan Yesus membayar harga untuk kita. Padahal kita yang berbuat dosa. Seharusnya kita dong yang harus membayar harganya. Tetapi tidak. Yesus yang datang ke dalam dunia
untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka dari itu, sekali lagi saya bilang, kita sebagai manusia yang sudah ditebus, marilah kita memberikan segalanya, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tidak adil jika Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita, kita tidak membalasnya. Tetapi ada juga yang bilang, apakah kita bisa membalas cinta kasih Tuhan kepada kita? Karena begitu besar, tidak bisa. Apa yang kita bisa lakukan? Biarlah kita melakukan bagian kita. Kita menuruti firman-Nya. Kita melayani Tuhan. Salah satunya juga kita berbuat baik. Walaupun itu tidak menjamin masuk ke dalam kerajaan surga. Terus aku boleh berbuat jahat dong. Lebih baik aku berbuat seenaknya. Berbuat baik aja nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih baik aku berbuat jahat, setelah itu bertobat. Dan Tuhan Yesus mengampuni aku. Dan aku masuk ke dalam surga. Tidak sesimpel itu, saudara-saudara. Ya bukan gitu juga kali. Jadi perbuatan baik itu adalah buah dari dalam kehidupan kita saat kita mengenal Tuhan Yesus. Mungkin di luar kita aja banyak sekali orang yang sangat baik atau lebih baik daripada kita. Tapi apakah itu menjamin mereka masuk ke dalam kerajaan surga? Teman-teman bisa melihat sendiri ya. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dari itu kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Kita harus lebih lagi memperkuat iman kita untuk lebih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya penebus, satu-satunya yang mati dan bangkit mengalahkan maut, supaya kita ditebus, kita dibayar harga. Tuhan membayar harga dosa kita supaya kita tidak masuk ke dalam penghakiman. Nah, apa yang saya sharingkan pada siang hari ini, kita tetap harus berbuat baik. Kita harus tetap berbuat hal sesuatu yang untuk memuliakan nama Tuhan. Itu harus. Tetapi terlebih semuanya itu, mari iman kita bangkitkan lagi. Kita perkuat lagi. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenali Yesus Kristus lebih dalam lagi. Setelah itu kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa? Dengan memberikan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Memberikan bagaimana? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan, layani sesama. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Beritakan firman Tuhan. Walaupun saudara-saudara tidak bisa berkhotbah, tidak bisa memberikan sharing firman, tetapi biarlah perbuatan-perbuatan kalian, perbuatan-perbuatan saudara mencerminkan bahwa saudara adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu saat ini bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi biarlah kami percaya Tuhan, perbuatan kami bukan hanya untuk kami, tetapi biarlah ini juga untuk Engkau Tuhan. Karena melalui perbuatan kami, nama-Mu dipermuliakan. Melalui perbuatan baik kami, anak cucu kami, saudara-saudara kami atau apapun bisa mendapatkan nama baik, bisa mendapatkan berkat yang melimpah. Dan biarlah kami memperkuat iman kami untuk tetap teguh berada di dalam-Mu, tetap setia mengikut-Mu sampai seumur hidup kami. Dan biarlah iman kami Engkau perteguh lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami percayai saat ini yaitu Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya penebus yang dapat membawa kami ke dalam kerajaan surga. Dan terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semuanya, buat firman hari ini.
Biarlah kami percaya, kami menyerahkan rencana kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya, hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih, shalom, dan jangan lupa bila teman-teman terberkati dengan firman pada siang hari ini, teman-teman bisa like, subscribe, dan share YouTube Misbah Keluarga Adi dan Eda ke teman-teman, ke saudara-saudara. Terima kasih sekali lagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati.